Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-60. Tolong, lepasin aku mas. Tolong, jeritku berusaha meronta. Tetapi sia-sia meski sudah berdarah. Tenaganya masih jauh lebih kuat daripada tenagaku. Perlawananku tak ada artinya. Sini kamu, teriak Mas Sigit meraih tubuhku lalu mencampakkan aku ke atas kasur. Dia langsung menindih tubuhku sambil memegangi kedua lengan di sisi kanan dan kiri kepalaku. Darah yang masih menetes di keningnya mengalir membasahi pelipis. Beberapa tetes jatuh mengenai wajahku saat dia menyerang wajah dan leherku dengan mulut dan bibirnya. Ku coba meronta sekuat daya. Ku gerakkan kepalaku untuk menghindari sentuhan mulut dan bibir menjijikkan itu. Ku gerakkan kaki untuk menerjang. Tapi himpitan tubuhnya di atas perut dan kedua paha tak mampu kulawan. Ternyata kau sering melayani pelangganmu dengan cara kekerasan seperti ini. Jadi kau praktekkan juga kepadaku ya? Lumayan. Cukup memacu adrenalin. Bercinta sambil berdarah-darah itu sensasinya luar biasa. Kita coba ya sayang. Ucapnya seraya melahap mulutku. Aku berontak semampuku. Kenapa melawan terus Ning? Diam dong. Teriaknya emosi tak sadar melepas pegangannya di lengan kananku. Pria itu mencengkram daguku. Kesempatan itu tak aku sia-siakan. Tangan kananku bergerak cepat menjambak rambutnya ke belakang. Ketakutan, panik, dan rasa putus asa membuat tenagaku seolah berlipat ganda. Pria itu terpaksa mengikuti arah jambakan tanganku. Kurasakan tindihannya di perut dan pahaku mulai mengendur. Dengan sekali sentak ku tarik kedua kakiku lalu ku terjang tubuhnya semampuku. Bening, kau, Mas Sigit terjungkal ke bagian kaki ranjang. Secepatnya aku beringsut turun dari kasur lalu berlari kembali ke arah pintu. Melanjutkan memutar anak kunci yang tadi masih kurang satu kali. Segera ku genggam handelnya. Ku tekan kuat ke arah bawah. Namun, belum sempat pintu terbuka pria itu sudah menangkap kakiku lagi. Dia kembali menarikku sambil mengesot di lantai kamar. Lepaskan, teriakku seraya mencoba menggapai handel pintu kembali. Tetapi jarak tanganku makin jauh saja dari daun pintu. Selesai sudah. Aku gagal lagi. Brak, par. Tiba-tiba pintu terbuka dan langsung dibanting dari luar. Dua orang pria menerobos masuk. Mas, panggilku antara tak percaya dan lega luar biasa. Bagaimana bisa Mas Lang ada di sini? Dan pria yang bersamanya. Bukankah dia tukang ojek tadi? Astaga. Ternyata dia adalah Pak Parno. Supir pribadi Nek Ayang. Di tangan Pak Parno tergenggam sebuah ponsel. Dia mengarahkan kepada kami. Sepertinya dia sedang merekam kejadian di kamar ini. Sudah Bapak rekam? Tanya Mas Lang menoleh kepada Pak Parno. Sudah Mas Lang. Sudah beres. Jawab Pak Parno seraya mengacungkan jempolnya. Lepaskan kaki Bening. Teriak Mas Lang kemudian menyepak tangan Mas Sigit dengan kasar. Cengkraman itu terlepas. Apa maksud kalian merekam itu? Sini HP-nya. Mas Sigit mencoba merebut ponsel di tangan Pak Parno. Untuk menuntut kau di sidang besok. Paham? Jawab Mas Lang tersenyum miring. Ayo bangun Ning. Kamu baik-baik saja? Tanyanya meraih tubuhku. Lalu membimbingku untuk bangkit. Kau tak bisa menuntutku. Bening itu masih sah sebagai istriku. Justru dia yang telah melukai aku. Lihat. Dia membuatku berdarah. Teriak Mas Sigit kembali hendak menyambar HP di tangan Pak Parno. Ya, katakan itu di pengadilan. Sampai jumpa besok. Ayo Ning, kita keluar. Mas Lang lalu memapahku keluar dari kamar itu. Bening kau sudah berjanji akan mencabut gugatan itu. Kau tak boleh melanjutkan gugatanmu. Kau sudah menerima transferan uangku. Bening, Mas Sigit berteriak-teriak. Uang apa? Sontak Mas Lang menghentikan langkah lalu menatapku penuh selidik. Aku hanya ingin menjebaknya Mas. Aku ingin membuktikan kepada istri barunya itu. Kalau suaminya masih saja berusaha membujukku untuk kembali padanya.
Bahkan dia tega memaksa istrinya mentransfer sejumlah uang untuk merayuku. Aku berencana akan kembalikan uang itu kepada istrinya. Biar dia tahu siapa Mas Sigit itu sebenarnya. Begitu. Tak ada niatmu untuk mencabut gugatan cerai itu. Enggak dong Mas. Mas Elang mendengus. Entah kenapa tiba-tiba sikap dan tatapannya berubah padaku. Pulanglah bareng Pak Parno. Aku mau balik ke kantor. Ketusnya lalu berjalan mendahuluiku ke arah tangga. Cepat-cepat aku mengikuti langkahnya. Mas, terima kasih sudah datang menolongku. Tapi maaf, kok bisa Mas Elang ada di sini? Tanyaku saat menuruni anak tangga rumah itu. Pak Parno mengiring di belakangku. Sementara Mas Sigit terdengar masih berteriak-teriak dari dalam kamar. Mas, Mas Elang, panggilku lagi. Tak ada sahutan, langkahnya makin panjang melompati anak tangga. Kenapa dia? Marahkah? Ini tak bisa dibiarkan. Aku tak mau menciptakan bara dalam sekam. Kalau memang ada masalah yang mengganjal, baiknya diselesaikan sekarang. Mas Elang, kenapa sih? Cecarku berusaha mengikuti kelincahan kakinya menuruni anak tangga. 2 tangga terakhir dia melompat. Aku berbuat yang sama. Namun naas, kakiku tak sigap untuk menapak. Tubuhku oleng. Dan, au, teriakku histeris. Hati-hati Mbak. Dengan sigap Pak Parno menangkap lenganku. Tubuhku berputar, dan langsung berpegangan di pinggangnya. Kulihat Mas Elang sempat menoleh. Namun detik berikutnya dia segera berbalik lagi. Meneruskan langkah dengan wajah kian ditekuk. Terima kasih Pak, ucapku kepada Pak Parno. Meloloskan diri dari pegangannya lalu buru-buru mengejar Mas Elang. Pria itu sudah membuka mobilnya, menghenyakkan tubuh di belakang setir. Dia bahkan langsung menyalakan mesin mobil. Tunggu Mas, teriakku berlari mengejar. Langsung membuka pintu bangku depan. Kulemparkan tubuhku tepat di sampingnya. Lalu kututup pintu mobil dengan kencang. Mobil yang sudah hampir melaju itu terpaksa berhenti lagi. Kamu pulang bareng Pak Parno. Naik motor. Aku mau balik kantor. Ini hari pertama kerjaku setelah cuti lama. Tolong turun Ning. Titahnya tanpa menoleh ke arahku. Jelasin dulu. Baru aku akan turun. Tolakku tetap bergeming di posisi dudukku. Jelasin apa? Pria itu menoleh. Tatapan mata malas ke arahku. Ada apa? Kenapa Mas Elang tiba-tiba berubah? Tadinya Mas masih mau memapahku keluar dari kamar itu. Kenapa tiba-tiba Mas tak pedulikan aku bahkan saat akan menuruni anak tangga? Apa salahku? Salahmu. Kau masih bertanya apa salahmu? Kau tidak merasa bersalah? Aku enggak tahu. Makanya aku minta penjelasan. Pikirkan sendiri. Aku tak punya waktu untuk menjelaskan. Sekarang kumohon turun dari mobilku. Aku buru-buru. Tidak. Bening. Aku mau balik ke kantor. Aku tidak mau. Astaga. Lalu kau mau apa? Jelaskan kenapa Mas Elang marah padaku. Oke. Aku akan jelaskan. Aku marah karena aku cemburu jelas. Aku cemburu karena kamu sempat berduaan dengan suamimu di dalam kamar itu entah sudah berapa lama. Bahkan sempat transfer uang segala. Semula kukira kamu beneran disekap. Tapi setelah mendengar kamu minta ditransfer sejumlah uang, aku mulai curiga. Entah apa yang telah kalian lakukan sambil membicarakan masalah tawar-tawaran uang itu. Mas Elang pikir kami berbuat apa? Cuma kamu dan suamimu itu yang tahu. Aku tak perlu tahu. Sakit kepalaku jika memaksa otakku ingin tahu. Tolong turun dari mobilku. Tidak. Kau mau menambah sakit hatiku. Apakah kau tahu betapa sakitnya hatiku bila membayangkan dia menyentuhmu? Meskipun dia masih sah sebagai suamimu, tapi hatiku sakit bening. Kalian masih halal bila melakukan itu. Kalian masih berhak. Karena kalian masih berstatus suami istri. Tapi hatiku sakit bening. Kukira kau disekap. Itu sebab aku buru-buru datang ke sini setelah ditelepon oleh Nek Ayang. Nyatanya kau sedang melepas rindu dengan suamimu. Ya, dia suamimu. Dia memang masih suamimu. Tak ada hakku untuk melarangmu. Tapi aku tak melakukan apa-apa. Seperti Mas lihat sendiri. Aku bahkan memukul keningnya dengan vase bunga. Itu adalah bentuk perlawananku padanya Mas. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi kalian sempat bernegosiasi.
Bahkan dia sudah transfer sejumlah uang padamu. Kau, sudahlah. Tolong turun saja. Sakit kepala kuning. Kumohon turunlah. Baik, tapi sebelumnya Mas perlu tahu bahwa dalam satu hubungan perlu menjaga satu kepercayaan. Jika rasa percaya kepada pasangan sudah luntur, maka percuma hubungan itu dilanjutkan. Mas Elang meragukanku. Baik, aku terima. Terima kasih. Aku turun. Bersambung.